Sudah tahu bahasa cinta pasangan masing-masing? Ini bapak, ini ibu. Bapak bahasa cintanya adalah sentuhan fisik. Jadi bapak itu paling senang kalau di ibu kalau waktu berkualitas pak. Jadi ibu itu senangnya kalau ditemani masak, ditemani belanja. Wah ya sudah tahu. Nah justru berbeda itu untuk saling tahu. Jadi bahasa cinta itu bukan sama. Karena berbeda jadi tahu. Oh ternyata kalau saya itu melayani istri itu bukan bahasa cinta istri. Walaupun saya itu senang melayani, tapi istri kok ternyata bukan bahasa cintanya melayani. Enggak perlu istri dilayani. Ternyata istri itu bahasa cintanya diberi hadiah. Tapi ternyata bapak bahasa cintanya dilayani, padahal ibu bahasa cintanya beri hadiah. Kan enggak sama. Jadi memang nggak harus sama. Jadi justru tahu bahasa cintanya pasangan kita itu agar tahu. Kan bisa ini istri, ini quality time, waktu yang dikacari. Jadi ibu itu lepet-lepetnya kalau ditemui pak. Oke, gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan tadi memang untuk mengetahui bahasa cinta kita agar diketahui oleh pasangan kita. Bahasa cinta pasangan kita agar diketahui oleh kita. Jadi kita tahu. Kalau tahu maka akan tahu apa yang harus kita lakukan. Ingat ya tadi ya. Keluarga hebat adalah keluarga yang dibangun oleh suami-suami yang bertanggung jawab dan istri yang berkualitas. Tadi ada 4 kualitas istri dan 5 kewajiban suami. Tadi udah dibahas sama Pak Tris. Nah, saat ini kita bahas tentang bahasa cinta. Tadi yang ketinggalan nanti sambil di kamar, sambil istirahat, coba diklik lagi untuk tahu bahasa cinta pasangan masing-masing. Kalau saat ini yang sudah tahu, nah mulai oh alah, iya ternyata bahasa cinta istri saya itu bukan seperti yang biasa kita lakukan. Ternyata bukan itu. Oke. Apa sih bahasa cinta yang tadi udah kita bahas? Ya mas, lanjut mas. Oke ya. Jadi kita tahu dalam kehidupan ini kita itu kan mempunyai kebutuhan makan, minum, kebutuhan untuk berinteraksi, kebutuhan untuk kita ngobrol. Tapi ada kebutuhan mendasar yang kadang kalau kita lupa melakukan, maka pasangan kita itu akan merasa terabaikan. Apa itu? Kebutuhan akan ego pribadi, kebutuhan akan penghargaan pribadi, kebutuhan akan sentuhan jiwa, di mana kebutuhan itu adalah menyangkut dengan ego masing-masing. Kalau kita tahu akan kebutuhan ego dari pasangan kita, maka insya Allah kita berharap ketika kita tahu bahasa cinta itu, maka apa yang kita lakukan itu tepat. Jadi memang kebutuhan ini bukan sesuatu hal yang memang harus kita pahamkan dari pasangan kita. Karena apa? Jadi kadang gini, kebutuhan yang
kita penuhi, kita lakukan, kita berikan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lanjut Mas. Oke, lanjut, ini udah kita bahas tadi. Nah, lanjut. Apa sih bahasa cinta itu? Lanjut. Karena cinta yang tidak tersampaikan, maka lanjut Mas, lanjut. Dan kita tidak paham, maka apa yang kita lakukan itu akan sedikit sia-sia. Jadi sia-sia banget juga enggak, tapi sedikit sia-sia karena enggak pas dengan apa yang harusnya kita berikan. Lanjut. Bahasa cinta yang pertama. Oke. Word affirmation. Kata-kata penguatan. Tahu nih, siapa yang di sini hasilnya adalah kata-kata penguatan? Oke, satu, dua-duanya bahasa penguatan, tiga, empat. Oke, berarti ada 4 di sini yang ada 4 di sini yang bahasa cintanya adalah kata-kata penguatan. Ini kebetulan Bapak sama Ibu bahasa cintanya sama. Tadi ngisinya sendiri itu Bu, Pak. Oke. Karena kebetulan sama ya sudah. Memang bahasa cinta beliau itu dua-duanya suka gombal, itu udah. Nggak apa-apa Pak Bu, itu udah sama-sama dua-duanya saling gombal gitu. Karena memang sang Bapak juga senang diberi bahasa-bahasa yang penguatan, bahasa. Jadi akan sangat tersentuh hatinya kalau Ibu itu kasih penguatan ke Bapak. Saya juga sama ke Ibu. Jadi Bapak udah keluar. Yang beda, belakang beda. Tadi Mas Pak bahasa penguatan, Ibu sentuhan, oke. Yang satu bahasanya bahasa cintanya bahasa penguatan, yang satu sentuhan. Beda. Perlakuannya juga beda. Jadi Bapak kalau ke Ibu jangan suka ngomong. Ibu itu senangnya dipegang, dielus-elus, itu udah sambil tiduran gitu kan, asik itu Pak. Tapi Bapak nggak seneng itu Bu. Jadi Bapak kalau lagi jengkel, lagi nggak butuh di elus-elus karena Bapak bahasanya bahasa penguatan. Oh iya Pak jenengan kok sing. Jadi bahasanya itu bahasa penguatan, karena Bapak pinginnya itu dikuatkan dengan kata-kata. Tadi yang beda lagi, yang tadi, oh jadi Bapak bahasa cintanya pelayanan Ibu. Oh oke. Tadi yang cintanya kata-kata tadi ya satu. Oh 1, 2, 3. Oh Mas super ya. Super ini. Jadi kan bahasa cintanya word of affirmation. Ibu super waktu, oke. Yang Bapak word affirmation, yang Ibu quality time. Beda. Yang Bapak hanya butuh diberikan kata-kata penguatan. Ayo Pak, semangat Pak, aku sayang padamu Pak. Yang istri kalau dikata-katain enggak, tapi diajak duduk, ngobrol, waktu lebih banyak untuk istri. Itu bahasa cinta. Jadi kita memahami apa bahasa cinta pasangan kita. Jadi kalau tahu lebih enak. Oke, kata penguatan, kata-kata mendorong, menyemangati, kata-kata lemah lembut.
Jadi yang bahasa cintanya adalah afirmasi butuh ini, kata-kata yang kuat, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang menguatkan, kata-kata rendah hati bukan rendah diri ya. Ya kalau ngobrol di depan beliau ya Pak, guys ya, dia akan, hatinya akan berbunga-bunga, semangat, semakin semangat. Jangan dipaksakan bahwa bahasa cinta pasangan kita adalah sama dengan kita, nggak usah. Kita tahu bahasa cinta pasangan kita, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Lanjut Mas. Dialek. Nah ini hati-hati. Jadi kadang tiap daerah kan berbeda-beda. Hati-hati kalau yang bapak dari Jawa Timur, yang ibu dari Jawa kan beda nih bahasanya. Yang ibu dari Jawa, suami dari Tangerang kan beda. Nah, kalau bahasa cintanya, bahasa-bahasa penguatan, hati-hati ya. Jadi kadang dialek ini kalau berbeda tone, berbeda nada, kan kadang nada namanya tone yang jadi masalah tone. Nah itu harus dipahami, harus dipahami. Kita harus bisa memahami bahasa cinta. Oke, lanjut. Jika bahasa cinta pasangan adalah kata-kata mendukung, menguatkan, maka ingatkan diri Anda sendiri bahwa kata-kata adalah penting. Jadi tahu nih bahasa pasangan kita itu word affirmation, maka setiap kata-kata yang disampaikan oleh si pasangan gitu. Jadi kalau bahasa suami affirmation, word affirmation, maka si istri, si ibu, kata-kata itu adalah sesuatu yang hal penting. Hati-hati dalam berkata-kata. Jadi kata-kata itu kadang sangat menguatkan atau sangat melemahkan ketika kita tepat atau salah dalam melakukan kata-kata. Sering tulis surat cinta. Bapak senang kalau Bapak dikasih surat-surat cinta dengan kata-kata yang menyentuh, kata-kata yang mengembirakan. Tak gombal. Pujian, penghargaan, pasangan. Udah itu bahasa cinta itu yang dilakukan untuk pasangan kita yang bahasa cintanya adalah word affirmation atau kata-kata pujian atau kata-kata. Oke, selanjutnya bahasa cinta yang kedua adalah quality time, waktu-waktu yang berkualitas. Di sini siapa yang bahasa cintanya waktu berkualitas? Quality time satu. Tadi Ibu. Oh banyak. Oke. Bu Supar tadi, Bu Super. Oke. Jadi kalau quality time, ya yang penting dibersamai. Udah bahagia kalau dibersama itu udah bahagia. Dia kadang nggak di kata-kata, nggak butuh di ya duit oke lah, tapi duit sama dibersamai. Nah, cuci piring aja dibersamai Pak. Yang penting ditemani, karena dia memang senangnya itu bersama. Jadi waktu-waktu yang berkualitas. Jadi dia memang senangnya seperti itu. Pasangan kita itu senangnya seperti itu. Kebersamaan, ya, bikin acara-acara bareng, udah sangat. Memang itu yang diinginkan oleh si pasangan kita yang bahasa cintanya kebersamaan. Oke, lanjut. Waktu-waktu. Ngobrol bersama, luangkan waktu. Oh, jangan main HP.
Itu ya. Lanjut Mas. Nah ini bener Bu, jangan mainan HP itu juga benar. Saya juga sering kayak gitu, udah mainan HP aja ya, yaudah taruh. Jadi kita belajar mencoba sering mendengarkan. Jadi kalau bahasa cinta, bahasa kasih pasangan kita adalah kebersamaan ya, kita harus sering-sering mendengarkan, ngobrol, duduk bersama gitu. Memang luangkan waktu, karena memang bahasa cinta pasangan kita tuh ya bersama itu bahasa cinta. Harus pahamkan itu. Jadi nanti kalau yang belum sempat atau tadi ngisinya belum masih asal-asalan, habis itu coba diisi lagi yang tempat apa nih ternyata gitu. Menjaga kontak mata, waduh ini romantisnya itu kayak gitu. Jangan mendengarkan pasangan sambil melakukan hal lain gitu. Ya tadi sambil mainan HP janganlah. Jadi memang kita berikan ruang-ruang waktu kita itu untuk pasangan kita. Kalau pasangan sedang ngobrol ya jangan sering-sering diinterusi gitu. Ya dengarkan, udah pasangan kita itu senang ya. Lanjut Mas. Bikin aktivitas yang berkualitas bersama, olahraga bareng, jalan-jalan bareng. Jadi waktu-waktu yang berkualitas. Bikin waktu-waktu yang bukan entah itu harian, mingguan itu harus diluangkan. Lanjut. Jika bahasa cinta pasangan Anda adalah waktu yang berkualitas, ambillah waktu jalan-jalan bersama di lingkungan di mana di salah satu Anda bisa bertanya, ngobrol gitu. Jadi orang-orang dengan waktu berkualitas tuh senang dengan ngobrol masa lalu kecilnya itu gimana. Pasti dia akan bercerita tentang dulu waktu kecil di kampung. Ya, saya itu kalau mandi di sungai, biasanya seperti itu. Okay. Mandinya itu di kolamnya itu kalau mandi udah sampai keruh, udah pasangnya dengarkan sambil ya. Jadi hati kita itu ada, waktu kita itu memang ada, luangkan untuk dengarkan cerita dari pasangan kita. Jangan sepelekan ketika pasangan kita itu cerita, itu memang bahasa cinta itu dia itu luangkan waktu untuk diam dengarkan mereka cerita, dia cerita. Bahasa cinta dia di waktu. Buat janji makan siang bersama. Udah kalau kesibukan panjenengan mungkin di kantor, ibu di rumah, tiba-tiba jenengan, "Mah, ayo makan di luar, kita ketemu di rumah, makan mana?" Bikin acara saja. Mintalah pada pasangan daftar aktivitas yang dinikmati untuk dilakukan bersama. Kalau istri kita itu senangnya apa? Oke, yuk tulis. Saya senangnya kalau jalan-jalan sambil di rumah makan, mau main sambil di mana. Jadi bikin daftar. Pikirkan aktivitas yang pasangan Anda tetapi nyaman. Jadi mungkin aktivitas itu tidak juga menyenangkan bagi kita, tapi pasangan kita senang. Ngemong, udah lakukan, karena memang bahasa cinta pasangan kita adalah waktu yang berkualitas. Oke, lanjut Mas. Bahasa cinta yang ketiga adalah hadiah. Siapa yang di sini bahasa cintanya hadiah? 1, 2, 3. Oke. Ini ada 3. Ini Mas Taufik sama istri dua-duanya sama hadiah. Jadi ngajak beras ya. Tapi
tapi tidak apa-apa, itu memang ya layanan. Bisa jadi. Jadi kalau bahasa cintanya itu hadiah, ya memang pasangannya harus tahu kalau hadiah itu sesuatu hal yang menyenangkan. Hanya ada bedanya, Kalau perempuan itu sukanya diberi kecil-kecil tapi sering. Tapi kalau laki-laki itu nggak sering tapi sekali diberi ya besar. Jadi bedanya di situ kalau laki-laki dan perempuan. Ini tadi yang bahasa cintanya hadiah kan ibu, nah, bapak siap-siap. Kasih hadiah. Jadi kalau bahasa cintanya hadiah ya di ngobrol itu ya bukan, jadi memang senangnya itu setiap bulan kasih hadiah, kasih oleh-oleh, kasih apa. Jadi memang ya kalau bahasa cintanya hadiah ya ini kasih hadiah. Hadiah bisa berwujud berbagai macam hal, bisa berwujud barang, bisa berwujud uang, bahkan kita sendiri itu hadiah terhadap pasangan kita. Hadiah. Jadi kita itu sebagai hadiah bagi istri kita. Jadi, ya kita datang sebagai hadiah. Ma aku datang. Beri hadiah kecil-kecil. Tapi istri juga senang kok Bu ya, kalau besar dan sering ya Bu ya. Besar dan sering. Lanjut Mas, lanjut. Oke, bahasa ini yang hadiah uang, barang, lanjut aja Mas. Hadiah diri ya, hadiah dari diri sendiri. Kadang kita bikin tulisan kecil ditaruh di sabun, istri buka, ternyata isinya kata-kata. Hadiah kecil sabun, tapi ternyata di situ ada tulisan sayang dari sang suami. Dibuka, ternyata mau mandi itu, aduh udah terbayang. Oh gitu ya. Sering-sering, jadi kalau ya kasih bunga ke istri. Hadiah-hadiah, ya ini hadiah-hadiah hasil karya sendiri. Ya memang kalau bahasa cinta pasangan kita itu diberi hadiah ya kayak gitu. Sering-sering dapat hadiah. Jadi jangan paksakan ketika bahasa cinta pasangan kita itu hadiah kok terus diberi yang lain ya enggak pasti. Nanti tes lagi nih, nanti sambil istirahat tes lagi. Lanjut Mas. Bahasa selanjutnya adalah act of service, pelayanan. Siapa yang pelayanan? 1, 2, 3, 4. Wah, belakangan. Nah, ini jadi tahu nih Bu, ternyata suami saya itu bahasa cintanya pelayanan. Bapak seneng kalau dilayani. Kalau istri pelayan juga Bapak tahu, ternyata istri saya itu bahasa cintanya pelayanan. Tuas loh, bahasa Indonesia tuas loh itu. Padahal kemarin terlanjur saya itu sering kasih hadiah. Ternyata enggak itu bahasa cinta istri saya gitu. Ternyata bukan hadiah yang dia senang, itu pelayanan. Istri itu senang dilayani. Ada apa-apa, tak bawakan Pak, ini kalau pas
sebelahnya bawakan. Jadi bahasa cintanya pelayanan ya siapkan aja bahwa diri Anda itu datang untuk melayani. Diri Anda ada itu untuk melayani. Jadi dia tidak butuh. Oke, butuh dan senang juga. Tapi ketika Anda melakukan itu, maka hatinya akan lebih berbunga-bunga. Dilayani, belanja dibawakan tentengannya. Kalau ke pasar diantar, ya itu bahasa-bahasa pelayanan. Kalau masak disiapkan bumbunya, yuk tak bantuin mah. Sama kalau yang suami adalah pelayan, ya istri bos, tak buatan minum ya, ada itu istri. Oh gitu ya. Oke ya. Jangan keliru. Kita melakukan pelayanan itu bukan dalam rangka keset kaki atau bukan. Jadi kita melayani itu bukan bermaksud untuk kita terus menjadi pelayan, membantu, mohon maaf ya, bukan. Tapi memang pasangan kita itu seneng kok dilayani, udah kita ada untuk melayani dia. Jadi bukan. Tidak usah jaga gengsi lah. Kalau bapak istri ya sudah kita layani aja, karena memang istri senangnya itu dilayani. Tidak usah gengsi lah. Oh, aku kan lanang nggak mau lah, nggak, jangan. Karena memang istri bahasa cintanya kan layanan, udah layani aja. Kan pelayanan ya terus kemudian mengorbankan harga, enggak. Insya Allah istri itu akan tetap taat, tetap senang, kan menjadi istri yang tetap berkualitas. Walaupun kita melakukan hal-hal yang mungkin kok kayak gini banget ya, tapi tidak apa-apa. Lanjut. Berprasangka berdasarkan penilaian atau anggapan berdasarkan karakteristik. Jadi tidak usah dianggap bahwa apa yang kita lakukan ini sesuatu hal yang kemudian merendahkan gitu, enggak. Jadi udah layani lah ya, karena memang bahasa. Lanjut. Jika bahasa cinta pasangan kita adalah melayani, buatlah sebuah daftar berisi seluruh permintaan yang telah dibuat oleh pasangan dalam beberapa minggu terakhir. Ini contoh-contoh sih. Coba istri Anda itu ingin dilayani apa gitu. Games sederhana. Oh ternyata istri saya itu senangnya kalau dilayani ini toh. Dan suami juga enak. Suami kalau bahasa cinta suami pelayanan, oke, tulis dong apa sih yang pengen tak layani itu apa sih? Oh gitu ya. Langsung nyuruh. Tenang Bu, Bapak juga sudah siap untuk mempersiapkan bahasa cinta untuk ibu kan hadiah tadi. Nah, ibu melayani nanti ibu dapat hadiah. Sering melayani dalam hal kecil, ajak anak-anak untuk melayani pasangan. Libatkan anak-anak. Nah, bahasa cinta ayah itu pelayanan, senangnya dilayani. Ayah itu sukanya kalau kalian melayani ayah kalian. Coba kalau ada apa-apa ayah disiapkan. Ayah itu senang kalau sebelum pergi disiapkan sepatunya, atau kalau mau sholat itu ayah itu senang kalau sudah siap sajadahnya, sudah siap sarungnya dan sebagainya. Ayah diajak atau ibu ayah bilang ke anaknya, nah ibu itu sukanya dilayani. Jadi kalau ibu misalnya di dapur, kalian temani, ibu itu pinginnya apa, kamu bantu, kamu siapkan. Libatkan anak-anak. Lanjut Mas. Physical touch, sentuhan
Siapa di sini yang bahasa cintanya sentuhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sentuhan. Jadi kalau bahasa cinta pasangan Anda sentuhan, Bu, Bapak itu nggak perlu diomong-omongin. Udah kalau apa-apa pegang aja udah. Kalau Bapak lagi suntuk udah langsung pegang, dielus-elus gitu. Itu Bapak udah akan tenang, udah akan seneng, udah akan lepek-lepek dah, Bu, udah. Kalau ada masalah Bapak itu nggak perlu, ayah kamu itu seharusnya gini ya. Udah lurus-lurus aja. Pijet ditenangkan sambil dulu. Udah kaca. Jadi nggak butuh dikasih wejangan gitu. Kalau istri mungkin bahasa cintanya istri physical touch ya. Kalau ada apa-apa itu nggak perlu. Jadi kalau marah cemberut, kalau Pak Kris tadi kan langsung 10 juta gitu. Nah, kalau ini cukup disentuh. Ya sentuh tambah 10 juta mungkin ya. Akan lebih kelepek-kelepek lagi. Sentuh 10 juta. Terus tadi 100 sih. Oh, ternyata itu bahasa cintanya semua gitu ya. Jadi kalau bahasa cinta pasangan kita itu ada Tuhan, kita harus bahwa tubuh ini, tubuh pasangan Anda itu ada untuk disentuh. Jadi kalau kita sentuh, kita rabak, kita elus-elus, itu memberikan efek hormon endorfin naik, semangatnya naik, fly. Itu nggak perlu butuh macam-macam. Jadi kalau sedang masalah yang dibutuhkan hanyalah sentuhan, physical touch. Lanjut Mas. Jangan sampai mengalami ini karena Anda belum tahu bahasa cinta pasangan Anda, maka sampai jablay. Jangan diblay. Sampai krisis sentuhan itu kan kasih banget. Kita punya suami, kita punya istri, kok nggak pernah sayang gitu. Kita punya istri kok nggak pernah disentuh, punya suami nggak pernah disentuh. Sayang banget. Sentuh. Jika bahasa kasih pasangan adalah sentuhan fisik, maka ini contoh-contohnya. Ya, saat berjalan digandeng akan memberikan rasa yang nyaman terhadap hatinya. Senang. Saat duduk sambil dilus-lus. Ketika pasangan tiba di rumah, hampiri dia lebih dulu, peluk, udah akan sangat senang, akan fly seperti itu. Nah ini kan semuanya sudah menikah, awali seks dengan pijatan-pijatan. Karena kalau sentuhan itu, dia akan sangat senang dengan hal ini. Jadi harus tahu. Oke ya, nah ini semoga semuanya sudah tahu bahasa cinta masing-masing. Ya, oke ya. Semoga yang tadi belum sempat ngisi nanti segera ngisi biar tahu. Nanti diskusikan. Oh alah, ternyata
mama itu bahasa cintanya sentuhan. Oh ternyata ayah itu bahasa cintanya word affirmation. Biar tahu. Masalah berubah bisa aja Pak, itu kan berkala, tergantung mood juga. Saat ini sudah tidak apa-apa, tidak ada yang pasti kok, berubah tidak apa-apa. Lanjut Mas. Nah, kenapa kita lebih baik mengetahui bahasa cinta pasangan kita? Kita pengen tahu nih. Kita pengen tahu agar cinta yang kita lakukan itu bisa bertahan, agar keluarga yang kita bina ini semakin baik lagi, agar apa yang kita sudah upayakan, usahakan ini sangat bertumbuh. Menemukan bahasa cinta Anda, apa yang dilakukan atau gagal dilakukan pasangan Anda yang paling menyakiti Anda. Nah, jadi misalnya istri Anda melakukan sesuatu hal dan tidak berhasil dan Anda merasa sangat kecewa, nah itu berarti mungkin bahasa cinta Anda ternyata itu. Suami melakukan sesuatu hal untuk istrinya dan tidak berhasil, dan istri merasa sangat kecewa. Ternyata bahasa cinta si istri itu. Jadi harus dipahami, oh ternyata bahasa cinta istri saya itu kalau saya melakukan ini nggak jadi atau nggak berhasil, kok dia marah sekali. Wah, ternyata istri saya itu bahasa cintanya ini toh. Misalnya kita udah buat janjian makan siang, tapi nggak jadi, dan pasangan kita itu marah. Oh ternyata istri saya itu quality time nih ternyata. Dia berarti besok lagi jangan sampai terulang ini, harus kalau udah janjian, udah luangkan waktu harus tanpa uzur yang syar'i tentunya. Kalau memang syar'i ya sampaikan. Tapi kalau oh ternyata kita tahulah, oh gitu ya. Apa yang Anda sering minta pada pasangan Anda? Nah ini mungkin tanpa tes tadi. Oh ternyata ya, perhatikan misalnya bapak, istri perhatikan bapak. Oh bapak itu sering mintanya itu ini. Oh berarti bahasa cinta bapak itu ini. Oh istri itu sering mintanya ini. Berarti bahasa cintanya si ibu itu seringnya minta hadiah. Ya sudah, sering dikasih hadiah aja Pak. Kan cuma 5 bahasa cinta, gak susah kan? Dengan cara apa Anda secara teratur mengekspresikan cinta kepada pasangan Anda. Nah, kalau kita sudah terbiasa kita mengekspresikan, maka insya Allah nanti akan ketemu nih. Kalau Anda sudah terbiasa lakukan, oh ini ternyata bahasa cinta pasangan saya. Udah ketemu nih, maka udah ulang sambil ya lakukan penyesuaian, mungkin kadang dengan cara-cara yang sedikit berbeda atau apapun. Bahasa cinta. Cinta ada pilihan, tadi sudah saya sampaikan. Jadi tidak ada bahasa cinta yang sama, tidak harus sama maksudnya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Tinggal bagaimana kita mensikapinya. Kalau sudah tahu berbeda, lakukan sesuai apa yang tadi perbedaan. Tentu ya kita harus tahu konsekuensinya. Kalau berbeda, oke, mungkin kadang nggak sesuai dengan kebiasaan kita, nggak sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan, nggak sesuai dengan, aduh aku tuh sebetulnya nggak suka-suka banget ya kalau harus nyentuh istri saya. Tapi kok istri saya itu senengnya disentuh. Ya sudah, lakukan Pak. Udah banyak nih pasangan-pasangan yang udah 5 tahun, 10 tahun menikah, udah kalau tidur bokong-bokong.
ukur-ukuran. Ya mulai saat ini ubahlah. Saya 21 tahun menikah, kalau tidur walaupun mungkin habis marahan, ya selesaikan di ranjang. Tetap pegangan, tetap. Ya walaupun mungkin marah masih marahan, ya saya berusaha untuk nyentuh walaupun sedang marah. Tapi usahakan tetap segera diselesaikan. Jangan sampai ketika marahan kemudian tidurnya beda kamar. Dua 21 tahun menikah, saya sama istri itu berpisah kamar kalau kebetulan saya ada acara di luar dan istri ada acara di luar. Selebihnya kalau di rumah pasti satu kamar, satu kasur. Walaupun sudah marah. Kira satu kamar, satu di atas, satu di bawah. Enggak, satu kasur. Enggak. Walaupun sedang marah. Jadi walaupun sedang marah, tetap satu kasur, tetap saya sentuh. Pasti akan berhasil, Pak. Udah nanti peluk udah langsung. Istri itu kalau dipeluk udah langsung. Walaupun awalnya juga marah-marah, udah langsung peluk aja. Paksa dipeluk. Peluk sama 10 juta ya Bu ya. Makanya Pak Tris, wah inspirasinya Pak Tris terus ini. Sangat menginspirasi ya. Cinta membuat perbedaan. Ya memang tadi dan sampaikan di awal tadi kan, pulpen dan tutupnya, spidol dan tutupnya, tumpu dan tutupnya. Ya memang kita itu diciptakan berbeda, suami, istri, kita pasangan bukan kembaran. Ya karena berbeda itu kita itu tumbuh. Karena berbeda maka kita diharapkan untuk tahu perbedaan itu, sehingga kita tahu mau dibagaimanakan. Itu nggih, udah tahu semua nggih bahasa cinta masing-masing. Insyaallah nanti setelah ini kita istirahat sebentar sampai nanti panitia menyiapkan isya nggih. Sampai isya nanti ketemu habis isya di sini, mohon jangan terlalu malam-malam nanti waktunya akan bisa. Itu Bapak Ibu semuanya. Itu nggih, nanti kita istirahat. Saya waktu kembalikan kepada panitia. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.